Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Pak Irwansyah selaku dosen di mata kuliah Dasar Ilmu Pemerintahan kelas 03. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feraniati dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Syakuala. Adapun presentasi yang akan ingin saya bahas yaitu tentang kekuasaan pemerintahan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kekuasaan pemerintahan. Maka dari itu, simak penjelasan dari saya. Baik, membahas masalah kekuasaan pemerintahan. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kekuasaan dan apa itu pemerintahan. Dari kekuasaan pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda. Dari katanya saja sudah berbeda antara kekuasaan dengan pemerintahan. Jadi, apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan merupakan adalah kewenangan yang didapatkan atau diberikan oleh seseorang untuk menjalankan kewenangan tersebut. Dalam arti, seperti saya sedang berada di sekolah ini. Setiap sekolah memiliki kepala sekolah atau pemimpin, yang mana pemimpin itu memiliki kewenangan tersendiri untuk menjalankan peraturan-peraturan yang telah diberikan di sekolah ini untuk mensejahterakan siswa dan guru-gurunya. Jadi, pemerintahan merupakan organisasi atau wadah di suatu tempat atau negara yang mana pemerintah itu memiliki kewenangan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya. Terus, apa sih kekuasaan pemerintahan itu? Jadi, kekuasaan pemerintahan itu merupakan suatu wewenang yang didapatkan oleh negara yang mana untuk guna menjalankan kewajiban hak-haknya untuk mengatur negara tersebut. Membahas masalah sistem kekuasaan, adapun sistem pembagian kekuasaan di suatu negara. Salah satu tokoh yang berpendapat mengenai kekuasaan pemerintahan yaitu tentang Jean-Luc Filsuf, seorang Inggris dengan teorinya yang mendasari tentang kekuasaan pemerintahan. Ia berpendapat bahwasannya agar pemerintahan itu tidak sewenang-wenang untuk mengatur negaranya, maka dia menyatakan teorinya yaitu ada teori kekuasaan legislatif, teori tentang kekuasaan eksekutif, dan teorinya kekuasaan federatif. Adapun kekuasaan legislatif yaitu membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan federatif yaitu melakukan diplomatik hubungan luar negeri. Sistem pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Adapun sistem pembagian di negara Indonesia yaitu secara horizontal dan secara vertikal, yang mana sistem pembagian kekuasaan horizontal ini merupakan sistem kekuasaan yang menurut fungsi dan lembaga-lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembagian kekuasaan ini merupakan dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan di negara berdasarkan tingkatnya seperti tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Adapun sistem pembagian kekuasaan horizontal yaitu ada kekuasaan konstitutif, yang mana kekuasaan konstitutif merupakan sebuah wewenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR. Ada kekuasaan eksekutif, yang mana kekuasaan eksekutif merupakan sebuah wewenang untuk melaksanakan undang-undang dan pelaksanaan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia. Ada kekuasaan legislatif, yang mana dalam kekuasaan legislatif ini merupakan sebuah hak kekuasaan wewenang untuk membuat undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR. Ada kekuasaan yudikatif, yang mana kekuasaan yudikatif ini merupakan sebuah wewenang untuk menjaga undang-undang, peraturan, dan ketentuan hukum lainnya yang dilaksanakan oleh negara Indonesia. Kekuasaan eksaminatif, yang mana kekuasaan eksaminatif ini merupakan wewenang kekuasaan berhubungan dengan pemeriksaan badan keuangan, seperti badan pemeriksaan keuangan di negara Indonesia. Dan yang terakhir yaitu ada kekuasaan moneter, yang mana kekuasaan moneter ini merupakan wewenang untuk memperhatikan moneter keuangan Indonesia, yaitu seperti contohnya Bank Indonesia. Selanjutnya ada secara vertikal. Sesuai pasal ayat 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan vertikal ini berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sesuai pasal 18 ayat 5, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dan yang terakhir yaitu urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan pusat yaitu keamanan yang berkaitan dengan politik luar negeri,
pertahanan dan keamanan. Jadi, bisa diambil kesimpulan mengenai tentang kekuasaan pemerintahan ini. Kekuasaan pemerintahan sangatlah penting dalam sebuah negara, bukan hanya di Indonesia, melainkan di negara luar. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.